Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisan Arham dengan NIM C01241155 dari kelompok 7 histologi kelas A. TBK di sini saya akan memaparkan mengenai tugas garis saya, yaitu endokrin. Baik, yang pertama adalah bagaimana embriologi dari kelenjar hipofisis. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu bahwa kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian anterior dan bagian posterior. Untuk bagian anterior kelenjar hipofisis kita kenal sebagai adenohipofisis, dan untuk bagian posterior dari kelenjar hipofisis kita kenal sebagai neurohipofisis. Untuk adenohipofisis, embriologinya itu berkembang dari Radke pouch di vertikulum ektodermal yang menonjol dari atap stomadeum. Sedangkan untuk neurohipofisis itu embriologinya berkembang dari vertikal neuroektodermal yang menonjol dari diencephalon yang akan membentuk infundibulum. Kemudian kelenjar hipofisis ini ada sel-selnya. Sel-selnya itu yang pertama adalah sel mamotropik yang akan menghasilkan hormon prolaktin, sel somatotropik menghasilkan hormon growth hormone atau GH, kemudian sel gonadotropik menghasilkan FSH yaitu follicle stimulating hormone, dan hormon LH yaitu luteinizing hormone. Ada juga namanya sel tirotropik yang menghasilkan hormon TSH yaitu hormon thyroid stimulating hormone. Kemudian ada yang namanya sel kortikotropik yang akan menghasilkan hormon ACTH atau dikenal sebagai adenokortikotropic hormone. Kemudian di bagian posteriornya itu benda Hering yang akan menghasilkan hormon vasopresin atau ADH atau antidiuretik hormone, serta juga akan menghasilkan hormon oksitosin. Kelenjar kedua adalah kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini terdapat sel-selnya. Yang pertama adalah sel folikular yang akan menghasilkan hormon-hormon seperti T3, T4. Sel parafolikular akan menghasilkan hormon kalsitonin, dan yang ketiga adalah koloid yang akan menghasilkan tiroglobulin. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu ada namanya Schiff cell yang akan menghasilkan paratiroid stimulating hormone. Kemudian ada yang namanya sel oksifil. Selanjutnya adalah di kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah korteksnya. Jadi pada korteks adrenal terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Zona glomerulosa akan menghasilkan hormon aldosteron, zona fasciculata akan menghasilkan hormon kortisol, dan zona reticularis akan menghasilkan hormon androgen. Selanjutnya adalah di medula kelenjar adrenal, yaitu ada namanya sel kromafin. Sel kromafin ini akan menghasilkan hormon-hormon katekolamin seperti norepinefrin dan epinefrin. Selanjutnya adalah hormon sel-sel dan hormon-hormon yang dihasilkan pada pankreas. Yang pertama adalah ada yang namanya sel alfa yang akan menghasilkan hormon glukagon, sel beta yang akan menghasilkan hormon insulin, dan yang ketiga adalah sel delta yang akan menghasilkan somatostatin, dan yang keempat adalah sel F yang akan menghasilkan hormon polipeptida pankreas. TBK itulah tadi tugas garis saya mengenai endokrin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.